Mereka yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah yang memiliki rasa dan bau yang enak. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, masalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an masalul utrujah rihuha tayyibun wa ta'muha hulwun wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihun laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Qur'an kamasalir rihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil handalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Nah, ini bahasa hadisnya ya. Mari kita lihat artinya. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Qur'an ialah seperti buah jeruk ya, ia seperti buah jeruk utrujah. Nah, namanya gitu. Gimana itu? Baunya enak dan rasanya pun enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, tidak suka sekali-kali karena tidak suka membaca Al-Quran, ialah seperti buah kurma, tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Adapun perumpamaan orang munafik yang suka membaca Al-Quran ialah seperti minyak harum, baunya enak sedang rasanya pahit. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran ialah seperti rumput handolah, tidak ada baunya dan rasanya pun pahit. Kita masuk yang mana ini? Masuk yang mana kita ini? Masuk yang nomor 1, nomor wahid. Kita ulangi ya, kita ulangi, mudah-mudahan kita masuk kepada yang terbaik nih. Perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran, ini kata-kata suka ini. Jadi program ba'da maghrib baca Quran, ba'da subuh baca Quran, sehari semalam tidak kurang dari 100 ayat yang dibaca dari Al-Quran. Mengapa? Itu adalah perumpamaan orang mukmin yang suka membaca Al-Quran. Digambarkan seperti buah jeruk utrujah. Bagaimana itu? Baunya enak dan rasanya pun enak. Luar biasa itu ya, baunya, rasanya. Ini kan menarik gitu. Makanya tadi katakan adalah orang perumpamaan mukmin yang suka membaca Al-Quran. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak suka. Nah, ini tidak suka ini mah. Kalau daek maca kerta daek mah orang lain baca ini mah cicingnya nggak hulang gitu ya, tidak tertarik. Nah, ini tidak suka. Bahkan mendengarkan pun mungkin agak sedikit rada riweuh gitu ya. Nah, di sini digambarkan ya, orang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, sekali-kali bacanya ialah seperti buah kurma. Tidak ada baunya kurma itu, tetapi rasanya manis, masih mending gitu ya, masih mending gitu. Masih mending. Adapun perumpamaan orang munafik, ini orang munafik. Orang munafik juga membaca ya. Adapun orang munafik, orang yang suka membaca Al-Quran ialah seperti minyak harum, baunya enak sedang rasanya pahit. Ini orang munafik. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak suka, tadi yang suka ya, yang tidak suka ini membaca Al-Quran ialah seperti rumput handolah. Bagaimana itu? Tidak ada baunya dan rasanya pahit. Silahkan pilih mau jadi yang perumpamaan yang mana kita jadikan. Mudah-mudahan yang pertama ya. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kitab terus. Nah, ini ada pertanyaan. Kenapa banyak orang yang jarang membaca Al-Quran? Ini pertanyaannya sangat bagus nih. Kenapa banyak orang yang jarang membaca Al-Quran? Mari kita lihat jawabannya ya. Yang pertama, kesibukan manusia pada urusan dunia. Tekabu jeung maca Quran. Aduh, abdi teu riweuh pisan ieu teh. Nah, mereka gitu kena. Yang pertama kesibukan. Boleh sibuk tapi sempatkan baca Quran. Dari 24 jam sehari semalam, sisihkan 30 menit, 60 menit khusus baca Quran. Subhanallah. Jangan 24 jam habis semuanya. Tidur, dipakai tidur semuanya. Dipakai macam-macam semuanya. Mana untuk baca Qur'annya?
Saya sering mendengar informasi ibu-ibu ya, selesai sholat subuh itu tidak beranjak dari tempat sholatnya sebelum 50 ayat. Seorang bapak bahkan pejabat tidak ataupun tidak mengangkat dirinya sebelum dia itu membaca 100 ayat setelah sholat subuh. Subhanallah. Jadi kita kalau masuk masjid atau di rumah itu sempatkan ya. Kemudian disebutkan di dalam ya Ali Imran ini, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Disibukkan manusia dengan hal tadi itu, disibukkan sehingga tidak sempat lagi. Tiba-tiba usia sudah lanjut, ajal hampir tiba, baru menangis terisak-isak di tempat yang tersembunyi. Kenapa? Sedang menyesali dirinya. Alhamdulillah masih menyesal. Bayangkan kalau tidak menyesal sedikit pun. Nah ini, makanya semoga kita jadi orang yang dimuliakan Allah. Terus yang kedua hadirin, yang kedua, satu kesibukan anir Rasul ya. Rasul juga mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ini kata hadis, kata Rasulullah. Dunia itu terlaknat. Wih, kalimatnya gitu ya. Dunia itu terlaknat dan segala yang terkandung di dalamnya pun terlaknat, kecuali orang yang berzikir kepada Allah, yang melakukan ketaatan kepadanya, seorang alim atau penuntut ilmu syar'i. Oke, selanjutnya tidak beriman kepada Al-Quran. Nah ini yang kedua. Tadi apa? Halo, tadi selupa lagi kemarin itu. Tadi karena sibuk dunia kan gitu. Jangan mengantuk ini. Yang kedua apa? Tidak beriman kepada Al-Quran. Nah ini disebutkan di sini dalam surat Ar-Ra'd ya, Alif Lam Mim Ra. Tuh, bukan surat Alif Lam Mim Ra nih. Surat apa? Ar-Ra'd. Alif Lam Mim Ra, tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika mir rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif Lam Mim Ra, ini adalah ayat-ayat Alkitab, Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu itu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Selanjutnya nomor 3, tidak mengetahui keutamaan membaca Quran. Nah ini gara-gara tidak mengetahui keutamaan, memang tidak belajar sih gitu. Tidak hadir di majelis ta'lim, tidak mendengarkan penjelasan, mana belum aja gitu, sehingga tidak mengetahui keutamaan membaca Al-Quran.